Dokumen. Kamu datang dari Jakarta, om bawa umum bodok seperti itu. Saya tinggal di desa masih cerdas. Mungkin mereka merasa bahwa orang desa tidak apa-apanya. Berangkat dari rasa ini, dari rasa disepelekan oleh orang kota, oleh orang-orang dari luar. Karena itu saya sangat tidak suka. Dan memang pada dasarnya kegiatan geotermal itu tidak menguntungkan masyarakat di sini. Berapapun besar pemberian dari pihak PT, itu akan habis pada waktu. Itu soal waktu saja. Tapi apa yang ada ini tidak akan pernah habis sampai dunia kiamat. PT SEMI mulai masuk di wilayah Wesano ini mulai dari tahun 2015. Pada tahap awal mereka melakukan penelitian. Lalu pada 2016 di samping survei mereka melakukan sosialisasi dengan masyarakat. Dalam tahap sosialisasi ini dan kegiatan-kegiatan yang mereka jalankan, ada hal yang menarik yang saya jumpai, yang berhadapan langsung dengan saya. Pada satu hari saya menyaksikan mereka punya kegiatan di lahan-lahan masyarakat, bahwa mereka seenaknya merusakkan tanaman-tanaman masyarakat. Kalaupun sederhana, ada pohon pisang, ada keladi. Tapi saya pikir bahwa itu bentuk sebuah gaya yang tidak menghargai orang-orang kami di sini. Kalaupun itu sederhana, tetapi mestinya paling tidak diberitahu, diminta izin lah sama pemiliknya. Setelah itu saya merasa tidak enak. Saya dalam hati berpikir begini, mudah-mudahan satu kali mereka ini bertemu dengan saya. Biar mereka tahu bahwa kita juga punya harga diri di sini. Bahwa ini memang betul kegiatan pembangunan, tetapi mestinya kan orang lokal yang mesti dihargai. Benar, satu ketika masuk di lokasi saya, pada saat itu saya tidak ada. Nah, di saat mereka melakukan kegiatan survei, ada satu pohon vanili rusak. Pas keesokannya mereka lewat mau melakukan survei. Mana bosnya di sini? Oh, bukan bos, Pak. Aku mana pemimpin? Oh, saya, Pak. Saya langsung mengatakan bahwa kamu, anak buah kamu sudah merusakkan harta milik saya. Ya. Bahwa kamu masuk di lokasi saya tanpa sepengetahuan saya. Dan tanpa kamu sadari, kamu masuk di lokasi orang selama ini dan kamu hidup dengan merusakkan harta milik orang. Saya tahu bahwa kamu keliling Indonesia dengan melakukan kegiatan survei seperti ini. Dan tanpa kamu sadari bahwa kamu sudah merusakkan harta milik orang untuk kamu punya kehidupan yang baik. Padahal masyarakat yang ada hidup dari apa yang ada di kebunnya. Nah, lalu mereka bilang, kita sudah minta izin sama Bapak Desa. Saya bilang, itu bukan tanya kepala desa, tanah saya. Kita kan sudah lakukan sosialisasi. Yang sosialisasi saya ikut. Informasinya bahwa di sini ada potensi, maka ke depan banyak kegiatan dan kami akan sering bertemu dengan masyarakat. Mana ketemunya? Ya, mereka diam. Lalu mereka bilang, Pak, kalau Bapak larang kami untuk tidak melakukan kegiatan, paling-paling kami pulang. Oh, saya tidak melarang kamu, saya tidak punya kewenangan untuk melarang kamu. Yang saya omong ini adalah harta milik saya kamu sudah rusakkan. Ya. Kita punya budaya. Ya. Kalau saya masuk di pekarangan rumah kamu, ketika saya tidak minta permisi, paling-paling kan pasti kamu bingung. Paling tidak kamu panggil polisi. Bagaimana itu? Oh, benar Pak. Ya. Orang barat saja masuk di sini, tidur saya punya lokasi, tidur saya punya rumah, tanpa ada uang, saya kasih. Kita sama-sama Indonesia. Kamu datang ke sini dengan cara seperti kami sangat tidak suka. Hari-hari kamu lewat di sini, seperti di sekitar kamu ada benda mati saja. Ada manusia, tegur sapa ada, sangat perlu. Ya. Saya pikir kita orang Indonesia terkenal dengan keramaan, tapi ternyata ya. Selanjutnya dia punya karyawan orang lokal di sini melakukan permintaan maaf dengan cara budaya, dan permintaan maaf mereka saya terima. Dan selanjutnya saya izinkan mereka untuk melakukan survei di lokasi saya. Itu pada satu kesempatan. Pada kesempatan lain di danau, ada survei di danau ini,
Ya, ada survei di danau ini. Mereka minta saya untuk membuat tenda di atas speed. Saya buat. Awalnya biasanya sebelum pekerjaan ada penawaran harga. Ketika itu tidak ada penawaran harga. Saya mau minta tawaran harga, ya susah juga. Tapi mereka bilang, nggak apa-apa, kerja saja. Saya kerja memang tidak lama. Kerjanya tidak sampai 1 hari. Ya, setengah hari, ya kurang lebih setengah hari. Dan tenda itu jadi. Tenda itu bisa berdiri kokoh di atas speed yang belum, tidak ada lubang, tidak ada apa. Dan setelah uji coba, akhirnya ada negosiasi harga. Saya minta harga pada waktu itu, harganya saya bilang layaknya 1 juta. Mereka, oh terlalu mahal. Nah, terlalu mahal. Bilang ya, kamu minta berapa? Mereka minta waktu itu 150.000 sesuai dengan upah harian yang dengan teman-teman yang lain yang mereka libatkan dalam pekerjaan mereka. Cuma tidak bisa. Saya kasih 500, saya bilang. Lalu dia punya pimpinan grup itu, wah terlalu mahal Pak. Kami biasa suruh orang, tidak semahal itu. Kenapa dia suruh mereka? Dia diam. Saya bilang, kalau kamu tidak ada uang, saya bilang, kami ini masyarakat di sini. Kegiatan kamu ini kan untuk kami di sini. Itu bagian saya untuk menyumbang kegiatan ini. Oh, tidak begitu Pak. Kami tidak bisa tidak bayar orang punya keringat, orang punya pekerjaan. Misalnya tidak bisa terima bayaran paksa. Akhirnya mereka bayar 500.000. Iya. Itu yang kedua. Yang ketiga, satu kali ada nama dari pihak PT itu Sabto, dengan ada kebun di belakang rumah. Di situ ada kubur orang tua saya. Mereka datang dan panggil saya, oh selamat sore Bapak. Oh selamat. Oh kenapa ada datang ke rumah ini? Kita ke rumah. Kenapa datang ke kebun? Kita ke rumah. Oh biar di sini saja Pak. Saya bilang, kamu datang untuk apa ke sini? Akhirnya saya persilakan mereka duduk di atas kuburan orang tua saya, termasuk saya. Lalu Pak Sabto mulai buka bicara bahwa Pak Yosep, kami datang ini mau meminta kesiapan Bapak untuk nanti bisa bekerja di perusahaan kami. Jadi ini perusahaan, ini PT SMI, ini BUMN. Dalam hati kecil saya waktu itu saya bilang, oh, orang seperti saya ditawari pekerjaan di sebuah perusahaan besar. Ini BUMN lagi. Ini memang dalam hati kecil saya ini sebuah hal yang lucu. Bahwa umur saya sudah seperti ini, dengan zaman yang memang sudah menuntut keahlian untuk bisa diterima di sebuah perusahaan. Kok hari ini sebuah BUMN bisa menawarkan orang seperti saya ini menjadi karyawan di sebuah PT. Saya bilang, oh ya pekerjaannya apa? Oh ya tergantung Bapak Yosep lah. Pilih saja, mau jadi bendahara kah atau mau jadi security. Saya bilang, wah bendahara saya punya mata ini sudah kabur. Mau security juga saya ini sudah usia begini sudah tidak bisa bertahan dari pagi sampai sore. Nah, wah ini ada sleep Pak. Nanti kan ada sleep, ada sekian jam satu orang, nanti sekian lagi yang lain. Di Bapak ya main-main di kantor lah Bapak, tidak ada pekerjaan yang ini. Saya bilang ini, wah gajinya berapa Pak? Ini BUMN Pak. Jangan tanya ini perusahaan besar. Oh baik sudah. Oh Bapak mau? Oh saya siap. Nanti begini Bapak, sistem pembayaran gajinya kan ini BUMN dan yang ada di lapangan nanti bukan PT SMI lagi. Karena ini akan dilelangkan kepada PT yang lain. Nah, sistem pembayaran gajinya untuk Bapak dan untuk teman-teman yang lain nanti dititipkan lewat PT yang melakukan kegiatan proyek di sini. Karena Bapak bukan karyawan PT yang keluar dari sini, tapi BUMN PT SMI. Wah saya sangat senang, saya bilang. Lalu terakhir dia bilang begini, Bapak jangan diberitahu sama siapa-siapa. Dengan istri pun jangan. Oh saya paham, saya bilang. Iya, Bapak ini jangan sampai menimbulkan kecemburuan. Tahulah kalau namanya perempuan itu kalau sudah mereka suka bocor.
oh saya jaga. Saya tidak akan beritahu sama saya punya istri. Ya. Tapi dalam hati kecil saya bilang ini hal yang sangat lucu dalam hidup saya. Ya. Karena pada satu penderitaan yang bagi saya itu kalau saya berhasil ditipu orang. Ya. Kalau saya berhasil ditipu orang itu saya sakit. Ya. Itu penderitaan sangat berat untuk saya. Karena itu saya berjuang bagaimana setiap orang punya pembicara, setiap orang punya argumen, saya kaji betul supaya saya jangan tertipu. Tapi kali itu saya merasa bahwa mereka terjebak karena saya menyatakan kesiapan. Karena saya tahu bahwa di balik itu sebenarnya mereka mau menawarkan atau memelunakkan, menjinakkan masyarakat. Kenapa beberapa kegiatan yang mereka jalankan yang bertemu dengan saya itu kan saya tidak ikhlas menerima. Nah, mereka menawarkan pekerjaan ini dengan maksud supaya saya lunak, supaya saya ikut maunya mereka. Dan setelah itu ada satu kegiatan lagi di kebun saya. Waktu itu sudah ada perhitungan aset. Ada muncul lagi mereka punya dokumen itu jelas di situ sudah bahwa masyarakat dievakuasi. Evakuasi. Nah, pada satu kesempatan ada warga Lempe melakukan penghadangan terhadap kegiatan dari pihak PT ini. Nah, karena Bapak Desa dan bersama seorang polisi meminta untuk hadir di kantor desa, kami dengar, kami ikut ke kantor desa. Di sana orang Lempe mengatakan bahwa kami selama ini kami merasa ditipu. Kami tidak pernah mendengar hal-hal yang buruk dari pihak PT. Ternyata sekarang baru kami tahu bahwa ada evakuasi. Karena ini kami sangat tidak suka. Ternyata selama ini pihak PT menutup-nutupi hal yang buruk ini. Lalu Pak Sabto ini mengatakan bahwa itu salah ketik. Saya dengan Bapak Polus dulu pada waktu itu langsung tepuk tangan biar masyarakat itu lebih semangat. Nah, ternyata masyarakat Lempe ribut. Ya. Pak Sabto diam. Logika saya itu bukan salah ketik. Ya. Saya sedikit berpikir bahwa ini bukan bidangnya Pak Sabto. Karena kalau kita mengerti, kalau kita orang tahu bahasa Indonesia, sebenarnya kalimat itu tidak salah. Ya. Kenapa? Kegiatan apa sekalipun, jangan kegiatan proyek. Masyarakat tebas rumput saja pasti ada dampak. Apalagi ini kegiatan proyek, sudah pasti ada dampak. Nah, mengenai dampak maka ada evakuasi. Sehingga kalau omong salah ketik, saya pikir itu omong yang bodoh. Lalu dia bilang begini, mungkin bisa Pak, bahwa dokumen ini akan diperbolehkan lokal. Tidak bisa Sabtu. Ini sudah menjadi konsumsi publik. Jangan main-main dengan dokumen. Kamu datang dari Jakarta bawa bodoh seperti saya tinggal di desa masih cerdas. Rantang jajala tatai koe mamori tanah Manggarai.